dengan segala persoalan hidup yang tak kunjung ketemu jalan keluarnya. Ini wajah-wajahnya nampak ada yang berbeban beratnya, cemberut terus nih. Ya barangkali persoalan di tempat kerja, di masyarakat, di keluarga. Kadang satu soal selesai, yang lain datang lagi. Mungkin juga Anda memendam luka lama, sakit hati yang begitu dalam, sehingga mengingatnya saja sudah begitu menyakitkan. Kalau memang demikian, kata-kata Yesus ini semoga memberikan kita kekuatan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagi kita orang beriman, kata-kata ini sungguh powerful ya. Karena kita percaya bahwa Yesus memang pribadi yang tepat dan mampu memberi apa yang kita harapkan. Kita yakin Dia mampu memberi kita jalan yang terbaik, bukan jalan yang buntu. Kita yakin kalau kita datang kepadanya, Dia pasti menerima kita. Bahkan Yesus sendiri yang minta, mari datang kepadaku. Maka mari kita datang kepadanya. Kita persembahkan hidup kita. Memang kita tentu ingin datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita juga manusia yang tidak sempurna. Kita persembahkan pula segala ketidaksempurnaan kita, kerapuan kita, kelemahan kita yang bisa jadi menjadi penyebab segala persoalan dan stres yang kita hadapi. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, Raja yang penuh kasih dan lemah lembut tadi. Kita bukan kasih hanya supaya asal Bapak senang karena kita takut. Yang kita sampaikan baik-baik saja, tidak. Yang kita sampaikan juga kerapuan kita, kelemahan kita. Dalam konteks bacaan Injil, Yesus menyatakan hal ini karena banyak orang Yahudi pada zaman Yesus juga mengalami situasi yang tidak mudah. Di bawah penjajahan kita tahu, pajak yang semakin mencekik saat itu, dan ditambah lagi beban sosial keagamaan yang ditegakkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, itu membebani. Maka Yesus kan banyak mengkritik mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat itu menetapkan ratusan peraturan pada hukum Allah, namun mereka sendiri pandai menghindari kewajiban ini. Misalnya perkara tidak boleh bekerja pada hari Sabat, ya, contoh. Jadi mengangkat beban dengan tangan, dengan pundak itu tidak boleh. Karena itu hari Tuhan. Tapi orang-orang yang mampu, orang-orang kaya itu membawa uang atau membawa barang kecil, ya, di baju, di lipatan-lipatan baju, diselipin gitu. Itu boleh. Ya. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Siapa yang mungkin menggotong barang-barang besar yang berat di hari Sabat? Ya para penggembala, orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Ya. Belum kalau ada yang sakit, ada yang butuh air, harus ke sumur ambil air, ya. Itu kan orang-orang kecil. Sedangkan mereka yang bawa uang, transaksi saat hari Sabat itu kerja. Tapi itu kaum-kaum berada yang tidak harus bekerja keras. Maka Yesus mengkritik mereka, mengatakan begini, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapa orang yang disebut bijak dan pandai itu? Ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ini kritik Yesus. Dan siapa yang kecil itu?
Ya para murid Yesus, para rasul, para pengikut-pengikutnya. Ya. Kecil dalam arti bahwa mereka orang yang sederhana. Kan murid Yesus ya nelayan, ya. Pemungut cukai yang berdosa, yang bertobat. Orang-orang sederhana yang kesehariannya menyambung hidup dan masih harus tercekik pajak dan penindasan. Para pengikut Yesus yang Yesus beri makan, 5.000 orang banyaknya laki-laki, itu kan juga orang-orang yang tidak mampu, lumpuh, orang-orang sakit. Maka apa yang mau dikatakan di sini? Sikap hati yang kecil, sikap rendah hati di hadapan Yesus itulah yang penting. Dalam sikap hati itu kita menemukan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang rendah hati, yaitu kehendak Allah. Orang bisa menemukan damai, ketenangan karena punya kerendahan hati di hadapan Allah. Sebaliknya mereka yang tinggi hati, yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain, merasa punya kuasa dari Tuhan, tidak merasa perlu untuk berubah. Untuk apa berubah? Saya sudah baik. Tidak merasa perlu mendengarkan yang lain dan belajar dari yang lain. Tidak merasa perlu bercerita dan berbagi beban, karena berpikir aku bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu semua yang barangkali membuat persoalan dan permasalahan kita jadi buntu. Nampak tidak ada jalan keluar. Bukan karena Yesus jahat dan membuat hidup kita penuh beban, tapi jangan-jangan kita yang tidak mau meletakkan beban hidup kita dan mengikuti Tuhan. Anekdot dari ajaran spiritual Zen itu, cerita tentang biksu itu menarik. Ya. Jadi seorang biksu tua dan seorang biksu muda tiba di tepi sungai yang dangkal yang mengharuskan mereka menyeberang. Dan di sana terdapat seorang wanita yang begitu cantik, terjebak di tengah sungai itu karena meski dangkal airnya tapi arusnya kuat. Nah, biksu tua itu dengan penuh kebijaksanaan, ya, dengan kasih sayang, menawarkan untuk membantu wanita itu yang cantik itu, menggendongnya di punggungnya untuk menyeberangi sungai. Wanita itu menerima tawaran tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan bersama. Meskipun biksu muda itu agak terkejut dengan tindakan biksu tua itu. Dia memilih untuk tetap diam dan mengikuti. Nah, ketika mereka tiba di seberang sungai, biksu tua dengan lembut menurunkan wanita itu dan mereka berpisah dengannya. Namun biksu muda tidak dapat melepaskan kekesalannya itu. Akhirnya dia marah, dia mengkritik biksu tua itu. Dia meledak dan mengatakan, kok bisa-bisanya kau menggendong wanita cantik itu kan dilarang. Biksu tua hanya tersenyum dan bertanya, aku telah melepaskan wanita itu di tepi sungai. Mengapa kamu masih menggendongnya? Jangan-jangan kita seperti biksu muda itu. Kitalah yang tidak mau meletakkan beban hidup kita. Bisa jadi itu luka-luka hati di masa lalu yang menjadi dendam begitu kuat dalam hati kita. Bisa jadi itu cara berpikir kita yang begitu keras, tidak mau dikoreksi, paling benar. Bisa jadi itu keinginan-keinginan demi mempertahankan harga diri di hadapan orang lain. Apapun itu, letakkanlah beban, persembahkan pada Tuhan rasa sakit, kerapuan kita, kelemahan kita dalam doa-doa kita. Maka kita akan disembuhkan dan mengalami damai dari Tuhan Sang Raja Damai. Amin.